Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual, karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa coba? Makanya saya bilang lagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa, karena pertimbangannya banyak Pak. Ndak hitam putih. Ndak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Hafid nggih ngoten, hafid harus punya kultur. Nak jenenge hafid ya bahagia, aja ngenes. Mergo nak ngenes terus dadi presiden buruk iku lho, raine hafid nasibe ngono. Ya kan ya sakit terus wong ana trauma dadi napa? Hafid. Ora kok harame nak dawuh Mbah Mun, melarat iku ora haram, Mbak. Sing haram terus uring-uringan. Kok nak melarat iku uring-uringan, iku sing mari perkara. Ajane melarat mboten haram, sing haram iku mari terus napa? Sampeyan di dhuwit 1 miliar. Ayem dipisoi wong koyo enteng. Wes ra di dhuwit dipisoi wong. Sing mari sabar iku dalil apa makmur? Makmur. Ya sampean mbek bojo lagi mesra, dhuwit akeh, negara stabil. Terus ana wong rada mencibir sampean tenang, napa? Nek ngomah ndamuk bojo, dhuwit ra duwe, utah jatuh tempo, kredit jatuh tempo, wis ra ana sing ngamuk dhewe. Gak usah pemicu, napa? Mulane dewe Mbah Mun itu melarat itu ora haram, Mbak. Sing haram terus uring-uringan. Terus mulane fa'aghna napa? Utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran. Cerita yang diabadikan Quran itu wayu siruna ala anfusihim wa kana bihim khassas. Itu Nabi ngumumkan, saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul saya, ya Rasulullah. Akhirnya datang ke rumahnya, istri saya, ada makanan? Tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khassasa. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin?
Sing terakhir oleh ngamati lucu. Nah niku kula rada cocok. Tidak kok paling buncit tapi kula cocok. Sebagai Kiai Jawa kula paling cocok. Tapi analisis tidak kok paling buncit. Imam madhep, imam mriki madhep budi ngulon tok kiblat ya sok. Ora mbok debat, rontok ngalor ta ora ngono. Ya kulon ya kiblat nang Indonesia soalnya madhep ngulon. Imam ora sok-sokan. Masya gurine kiai alim wong saleh wali, tetep ae imam buaya kok ngarep. Bokongi makmum. Napa bokongi makmum? Membelakangi makmum. Lha iku gak sopan. Tapi imam dikei hak belakangi makmum sebatas dekne dadi imam. Khusus otoritas kamu boleh membelakangi makmum mergo kowe untuk keharusan yaiku kowe dadi imam. Ben sombongem iku ilang, kowe nang cepet madhep ning makmum. Mergo hukum khusus oleh belakangi makmum iku atas nama kowe imam. Lah saiki kowe wis ra imam nang cepet madhep ngalor ben di akhlak meneh ngono gampangane ngoten. Orang belakangin apa? Makmum. Sampeyan arep percaya delok ngono cara. Engko langsung delok ben engko lasra lali. Artosipun ngeten. Umpama tiang-tiang sing belajar hadis niku maca sarah. Iku ora gampang nyalano adat-adat guru-guru kita sing ana bar salat madhep ngalor. Ana sing tetep madhep napa? Ngulon. Ana sing daheme buan banter. Nah sing sepuh-sepuh biasane asalamualaikum. Oh. Tung. Nak Mbah Mun niku mindah tempat idune nih. Mesti mindah. Kula riyen ya janggal, tapi sakniki ngertos kabeh sementing ana iklam maklumat nak annas sholata napa ing qadot sehingga ra ana makmum sing terus takbir nyongkone beliau fi salat. Kalau itu terjadi berarti ana apa? Rabtus salat biman laisa fi sholatin. Menggantungkan salat dengan orang yang orang itu sudah tidak salat. Ini bentuk hormat kula teng keluarga besar Kiai Turekan, mugi niki terutama sing tesih sugeng wonten Gus Ril Wafa, Bu Is danten turut murid gadah semangat ngaji. Terus kula sahno lan putu-putu Baturekan bangga mbek bae kula sahno. Keriyen nabi-nabi nggih ngendikan wattaba'tu millata aba. Iki nyebut mbah-mbah Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Tapi aja bangga bae tok, kudu wattaba'tu. Anut sapa ingsun. Mak bae alim berarti ya anut alim. Nah kepengin sopan bae alim kira usah alim, mosok nyaingi bae. Jadi monggo lah niku urusan. Tapi sing penting aja muni millata abai tapi ora wattaba'tu napa? Jadi ulama tafsir yo beda-beda. Ana sing zikrul aba sah ben ngene. Tapi sing sitok muni aja zikrul aba tok. Sing penting wattaba'tu. Sing penting semangat napa? Anut. Tapi apapun itu kalau suwun nyebut mbah-mbah itu penting. Mergi wau kula sering didhawuhi guru-guru kula, sering didhawuhi bapak, ora ana wong saleh kecuali Allah niku nyebut mbah-mbah sing saleh. Nggo ngergani nak saleh iku ora dadakan. Kados kula ngeten iki barokah bapak kula, bapak kula termasuk buyut-buyut kula sing damaran. Mergo wau dalile napa? Ulaikal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin disebut min dzurriyyati Adam. Terus disebut malih wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe Allah nyebut hidayat siapapun. Disebut wa mimman hadaina wastaqim. Nggih ngoten ngapunten kakatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohonlah kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda tadi. Misalnya ubudu robbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Nggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalnaka illa kafatal lidasi basyira wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas bukan harus ahla napa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah. Wa fi tafsirin akhar dia bilang
Ayyan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab, biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh, sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Loh, itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu tanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini, terus terakhir dia ya yudkhilunil jannah, yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya yang nggak nguati alaman yassarahu wah. Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kalau Nabi, wah ini sulit, nggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassarahu wah. Iya, mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wahi yasir. Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno, ndak. Memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini, tahu, tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut, caranya ngalim bagus. Aslinya ngerti, nak caranya itu ngerti. Gelemnya sing raga. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kan ngomong fakta biasa mawon, betul. Emang ingin banyak mufassir lagi, jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar itu masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah, ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir, ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Lalu dalam tarik ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiyah kholiso, yang tidak itu kan berbeda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dzabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan, tapi saya ngapalkan sama Gus Subab. Gus Subab putranya Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah, tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang, karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Nggih, bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak, nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti ya. Muswatu maca ora jelas. Tapi malah akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Padahal jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti ya. Dari kula niku umumno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah anak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Iblis mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al-Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun. Itu mengganti apa juga? Iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan.
Ya kalau contohnya sing gampang-gampang nggih. Niki rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula nu ya di pondok, di santri ngaji maksudnya. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah. Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid, tidak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, nggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan, karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu, ya Mu'ad, inni uhibbuka, fakul dubura kulli sholatin, atau fala tadab'anna dubura kulli sholatin, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, ini uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan nggak mungkin kan Nabi itu, Saiful Yusuf. Kan nggak mungkin. Mau kenal bora, diakoni umatnya bora kan ya jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Yaitu zikrus syek yang bukan linafiyuhiri, bukan untuk menafikan. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat lil Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu aqilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah. Walakin tafaqquh fil mu'abbar anhu wa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyugui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja lah. Jong tamunya itu kok ono sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena di Qurannya itu wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nggak ada wal Innova wa alfat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub, wal hamira juga apa? Markub, wal khayla wal bighala wal hamira litarkab. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah, itu kealimannya NU. Bin Nu'aim itu termasuk dayatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan gak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah naono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang gak ada hotel. Tapi kalau bilang gak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok apa liberal? Apa milih jelas? Gak milih aja, ngaco aja. 01, 02, apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delala Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya.
Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari karuan. Nah Allah itu pangeran. Nah mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa atena samudan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi, dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Ya apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus autakuna laka jannatu min akhil wa inabil fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya, clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengki setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola ruh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati, anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sembebo nangis, sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, kumplot, wah kan keren loh. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili yo kena, ora yo kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apa? Mana pitung dina tradisi Buddha ya, pitung dinane tradisi Buddha kalimatnya tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat. Cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sing penting ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya tidak apa-apa, gue kudu cocok tidak cocok biar. Mulai goblok-goblok wong Islam, nak Islam Arab kepen umroh, goblok-goblok wong Islam. Wes Arab kepen haji, goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai Muslim, misalnya bagi muslimah dia ini tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah, yaitu nutupi. Dia lau tanggal umroh, nanti hadir itu umroh. Maka nutupi aurat ini bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudunya dia bangga syukur lau tanggal umroh. Iku artis yang fasik-fasik paringi umroh, aku yang soleh lagi paringi. Goblok tanggal umroh apa? Dia harus syukur. Nah kalau kepengen barang laupo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Barang wajib tahu gede, kok dikepingi? Paham kan? Nah ini penting lah.
Makanya kalau ada yang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarep. Sementing iku kowe iku yakin nak cepet disusuli roh. Manane tobat itu balik ke pangeran. Balik ke pangeran ima bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa ima ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat, manane tobat dibalik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu butaubat manane iku napa roja. Kita kembali ke habitat asli. Iku ke fitrah kita sebagai manusia. Tunduk ning aturan-aturane Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, kalau Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah ono agak ono wong kafir masuk Islam ora ro carane tobat ayo. Terima kasih sudah menonton.